Pada video ini akan dibahas tentang analisis korelasi dan regresi linear sederhana. Bagian 1 akan membahas tentang analisis korelasi dan selanjutnya akan membahas tentang regresi linear sederhana. Kita mulai dari sebuah konsep ya, yang mana pada umumnya biasanya kita ingin mengetahui hubungan antar peubah. Nah, hubungan antar peubah dalam hal ini hubungan antar peubah numerik ya. Nah, biasanya ada dua analisis yang atau yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada analisis korelasi, yang kedua ada analisis regresi. Apa perbedaan antara korelasi dan regresi? Nah, kalau korelasi ini digunakan untuk melihat keeratan hubungan linier antar dua peubah ya. Jadi keeratannya bagaimana seperti itu. Dan kalau analisis regresi itu melihat hubungan sebab akibat ya. Jadi kalau dalam sebab akibat ini ada peubah bebas biasanya dan peubah terikat. Nah, peubah bebas dan peubah terikat. Karena di sini untuk melihat hubungan sebab akibat. Nah, biasanya kita menggunakan konsep korelasi dan regresi ini untuk menjelaskan hubungan dari data itu. Nah, yang pertama akan dibahas tentang analisis korelasi ya. Saya akan mulai sebuah ilustrasi dari sebuah hubungan atau asosiasi. Di dunia ini kita tahu ada beberapa kejadian yang dianggap atau memang saling berhubungan ya. Ilustrasinya misalkan intensitas curah hujan ya, hubungan antara intensitas curah hujan dan banjir ya. Kemudian hubungan antara kualitas bibit dengan hasil panen yang didapatkan ya. Ada lagi yang berbicara hubungan antara tinggi badan dan berat badan ya. Di sini belum berbicara sebab akibat ya. Di sini kita hanya berbicara hubungan saja. Nah, dari ketiga ini mana yang merupakan hubungan sebab akibat dan mana yang bukan hubungan dan mana yang hanya saling berhubungan saja. Nah, silakan nanti coba teman-teman cari tahu ya. Intinya konsep korelasi ya itu mengukur kekuatan dan arah dari hubungan linier ya. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah hubungan linier ya antara dua peubah kuantitatif. Ya, kenapa linier? Nah, ini adalah contoh dua variabel ya. Di sini katakan ada variabel X, dan variabel Y. Ya. Nah, jika kita plotkan variabel X dan variabel Y setiap nilainya, nah, dalam hal ini kita akan melihat sebuah titik-titik di sini ya, mereka membentuk sebuah pola ya. Polanya kalau dilihat menyerupai sebuah garis ya, garis lurus ya yang ke atas. Nah, dalam hal ini kita bisa memandangnya variabel X dan Y ini memiliki hubungan linier ya dan berkorelasi positif ya. Berkorelasi positif ketika apa? Ketika variabel X nilainya semakin tinggi, maka Y juga bernilai semakin tinggi. Nah, apakah hubungan antara dua peubah itu bentuknya selalu linier? Ya, apakah selalu seperti nomor 1?
Tidak juga, ya. Ada beberapa macam jenis ya kalau kita klasifikasikan ketika kita membuat atau menggambarkan hubungan antara dua peubah dalam bentuk plot seperti ini, ya. Bisa berbentuk kurva seperti yang nomor 2, ya. Bisa berbentuk yang garis seperti tadi. Kemudian bisa kurvanya itu ada beberapa, ya, beberapa puncak dan membentuk sebuah bukit seperti itu. Dan ada juga yang memang dia tidak beraturan polanya seperti nomor 4, ya. Ada juga tidak beraturan seperti ini, dia tidak membentuk sebuah pola tertentu. Nah, yang jadi concern adalah, korelasi ini hanya bisa mengukur di hubungan yang linier saja, yang nomor 1 seperti itu, ya. Nah, dia tidak cocok untuk mengukur apa yang ada di nomor 2 dan nomor 3 dan juga nomor 4 seperti itu. Nah, kita juga kenal ada hubungan positif dan negatif, ya, antara dua peubah kuantitatif. Misalkan di sini ada X dan Y, ya. Jadi X dan Y dikatakan memiliki hubungan yang positif, ya, ketika seperti tadi yang saya jelaskan, ya, di gambar sebelumnya, ketika X itu naik nilainya dan ketika Y-nya juga naik. Jadi jika X-nya naik maka Y-nya naik atau sebaliknya, ya. Dan dikatakan memiliki hubungan negatif, ya, ketika lebih plotnya seperti ini. Nah, turun. Jadi ketika X-nya itu dia naik namun Y-nya turun atau sebaliknya. Berikut merupakan plot, ya, yang menunjukkan adanya korelasi, ya. Di sini yang pertama ada korelasi negatif, ya. Ketika yang tadi X-nya itu semakin naik namun Y-nya bernilai rendah seperti itu. Nah, kemudian ada yang zero correlation, ya. Zero correlation ketika polanya itu, pola datanya ketika diplotkan menyebarnya tidak jelas, ya. Jadi dia tidak membentuk sebuah pola linier tertentu. Dan yang tadi seperti yang di awal itu ketika hubungan linier positif, ketika X-nya semakin naik maka Y juga semakin naik seperti itu. Berikut merupakan contoh plot data dengan korelasi positif, ya. Di sini terlihat, ya, korelasi itu biasanya dilambangkan dengan huruf R kecil seperti ini, ya. Ini R-nya bernilai 0,58, 0,95 dan yang ini 0,7. Dan selanjutnya ini adalah contoh korelasi yang negatif, ya. Jadi kalau dilihat, kalau yang positif tadi itu garisnya naik, ya. Nah, namun kalau yang negatif ini cenderung dia turun seperti itu, ya. Nah, korelasi yang bernilai negatif, ya, tandanya di depannya itu negatif. Jadi jika kita simpulkan dari contoh-contoh tadi, ya, korelasi itu selalu bernilai dari negatif 1 sampai dengan 1, ya. Dimana tanda negatif ini menunjukkan arah hubungannya, ya. Hubungan yang semakin mendekat ke negatif 1 artinya korelasi itu bernilai kuat namun cenderung negatif, ya. Jadi jika dekat ke 1 itu korelasinya kuat, dan jika dekat ke 0 itu bisa dikatakan korelasinya lemah, seperti itu. Ya, jadi sesuai dengan konsep yang di sini, ya. Semakin mendekat ke 0 korelasinya semakin lemah.
Nah, untuk menghitung korelasi, ya ini rumusnya kita menggunakan ya ada R kecil ya, R X Y. Jadi untuk menghitung korelasi antara peubah X dan Y, nah ini kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, dari rumus ini diketahui R itu korelasi, kemudian S itu adalah simpangan baku atau standar deviasi, dan N adalah banyaknya pengamatan atau number of observation. Ya, jadi simpangan baku XY kemudian dibagi akar dari simpangan baku X dan simpangan baku Y. Kita masuk ke ilustrasi soal. Di sini ingin dilihat hubungan antara pengeluaran iklan dan banyaknya penjualan. Nah, di sini jadi ada sebuah perusahaan waralaba ya yang memiliki 10 cabang. Nah, dari 10 cabang itu ingin dilihat hubungan antara pengeluaran iklan dan banyaknya penjualan yang didapatkan seperti itu. Jadi di cabang 1 ya, iklan yang dikeluarkan itu sebesar 10 juta rupiah dan mampu menjual sebesar 44 unit ya. Di cabang kedua, cabang ketiga, dan seterusnya. Nah, pertama jika kita buat scatter plot ya. Nah, di sini dilihat ya, ketika X dan Y sekilas ya membentuk pola garis lurus seperti itu. Polanya semakin ketika X-nya naik maka Y-nya naik atau sebaliknya seperti itu. Nah, di sini kita mau menghitung keeratan dan arah dari hubungan X dan Y. Dari scatter plot tersebut kita bisa duga bahwa dan kita bisa lihat juga bahwa X dan Y itu memiliki hubungan linier ya, yang diduga positif. Nah, kita akan menghitung ya dari dugaan tersebut, akan kita kuantifikasi seperti itu di perhitungan korelasi. Nah, di sini ya, di sini dari data X dan Y yang kita bisa menghitung bantuan ya. Kalau saya namakan peubah bantuan untuk menghitung korelasi agar menjadi lebih mudah. Ya, yang pertama kita buat peubah ya XY, yaitu hasil perkalian antara X dikali dengan Y ya. Jadi 440 ini didapatkan dari 10 dikali 44, 360 didapatkan dari 9 dikali 40, dan seterusnya sampai dengan ke bawah ya. Yang kedua, kita butuh untuk menghitung X kuadrat ya, jadi X-nya dikuadratkan, kemudian yang ketiga itu Y-nya dikuadratkan ya. Nah, setelah dihitung dari setiap datanya, nah kita bisa jumlahkan ya, sigma X, kemudian sigma Y, sigma XY, dan seterusnya, sehingga didapatkan ketika kita mau menghitung SXY, yang mana rumusnya ini N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y, itu kita tinggal substitusikan saja, dimana kita tahu N sama dengan 10 ya. Jadi ketika SXY itu 10 dikali dengan sigma XY, nah berarti yang ini nih, sigma XY sudah kita dapatkan ya, 6106, kemudian dikurangi dengan hasil perkalian antara sigma X dikali sigma Y ya, 120 dikali dengan 500, dan didapatkan hasilnya itu 1060. Nah, cara yang sama bisa teman-teman gunakan juga di menghitung SXX dan XYY ya, seperti ini. Maka didapatkanlah nilai korelasi antara XY itu 0,9226. Nah, interpretasinya bahwa nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara pengeluaran iklan dengan banyaknya penjualan. Jadi di beberapa literatur memang ada yang mengatakan rentang korelasi sekian sampai sekian itu korelasinya kategorinya lemah, terus sedang, dan kuat. Namun sebenarnya tidak ada ukuran pasti untuk menunjukkan kekuatan korelasi itu.
Nah, yang jelas adalah ketika nilai korelasi itu mendekat ke 1 ya, baik positif maupun negatif, ya, semakin dekat ke 1 itu semakin strong ya. Semakin kuat hubungan liniernya ya. Jika dekat ke positif 1 berarti linier positif atau hubungan positif. Jika dekat ke negatif 1 berarti hubungan negatif ya. Semakin dekat ke 1 semakin kuat seperti itu. Dan apa yang terjadi jika lebih dekat ke 0 ya, atau 0 persis. Nah, jika nilainya sama dengan 0, maka kita bisa sebut dia tidak memiliki korelasi seperti itu ya, karena korelasinya lemah ya, atau tidak memiliki korelasi. Nah, dari nilai yang didapatkan ini kita dapat menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara pengeluaran iklan dengan banyaknya penjualan. Seperti itu. Terkadang kita juga menyalahgunakan koefisien korelasi. Nah, penyalahgunaan ini asalnya dari mana? Nah, jadi diambil ilustrasi yang mudah ya. Jadi korelasi yang kuat ya, dari gambar ini dilihat korelasi yang kuat itu bukan berarti misalkan dalam kasus ini berat badan menyebabkan tinggi badan atau sebaliknya ya. Jadi bukan berarti kita bicara sebab akibat ya. Kita belum bicara cause and effect relationship ya. Nah, contohnya penyalahgunaan koefisien korelasi yang mungkin nanti tidak bisa menggambarkan apa yang ada di dalam data itu ketika kurvanya berbentuk seperti ini ya, berbentuk U atau berbentuk lonceng ya. Itu atau berbentuk bukit seperti ini. Nah, itu tidak bisa diukur oleh korelasi. Korelasi akan gagal untuk mengukur itu. Dan juga ketika ada satu nilai ekstrim, nah ini juga akan sangat berpengaruh. Jadi dalam prakteknya selalu yang pertama itu construct a scatter plot. Selalu buat sebuah scatter plot. Jadi kita bisa mengetahui ya, dugaan kita tuh arahnya apakah dia linier atau tidak. Seperti itu. Jika dia linier seperti ini, nah korelasi itu bisa mendeskripsikan arah dan kekuatan dari hubungan antara dua peubah ya. Sekian video kali ini, akan dilanjutkan di bagian kedua membahas tentang regresi. Terima kasih.